Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa kembali dengan saya di channel YouTube Mambu Santri Channel. Baik sahabat-sahabat, di kesempatan yang baik ini nanti kita akan membahas sebuah tema yang berjudul tanda-tanda khodam itu bersemayam di tubuh kita, atau khodam itu bertempat tinggal di dalam tubuh kita. Biasanya pada umumnya gitu ya, kebanyakan khodam itu mendampingi manusia itu di luar dari dalam tubuh. Jadi dia itu hanya mendampingi manusia di samping atau di sekelilingnya manusia tersebut. Tetapi ada juga khodam itu yang bertempat tinggal dan bersemayam di dalam tubuh kita. Lalu bagaimana cara kita mengetahui bahwa khodam kita itu bertempat tinggal atau bersemayam di dalam tubuh kita? Nah, itu semua kita bisa ketahui dari tanda-tandanya. Dan tanda-tanda yang pertama bahwa khodam tersebut bersemayam di dalam tubuh kita, itu biasanya kita akan sering mengalami mimpi. Dan di dalam mimpi tersebut kita akan merasa bahwa kita ini dimasuki oleh makhluk-makhluk gaib ataupun benda-benda gaib yang masuk ke dalam tubuh kita. Itu adalah tanda-tanda yang pertama. Kita sering bermimpi bahwa kita kayak gitu ya, kayak seperti kita ini dimasuki oleh makhluk gaib maupun benda-benda gaib. Nah, kalau khodam kita itu bersemayam di dalam tubuh kita, ketika ada orang yang menerawang kita, ya tidak akan kelihatan kita seperti tidak mempunyai khodam. Kita tidak seperti didampingi oleh khodam, karena khodam tersebut sudah bersemayam, sudah bertempat tinggal di dalam tubuh kita. Maka khodam kita tidak bisa dilihat, tidak bisa diterawang gitu ya. Kemudian tanda-tanda yang kedua bahwa khodam tersebut bersemayam di dalam tubuh kita, kita itu akan sering mendapatkan isyarat ataupun firasat ketika kita akan mendapatkan bahaya. Isyarat maupun firasat itu berbagai macam caranya dan berbagai kejadian yang kita alami. Firasat ini bisa berupa mimpi ataupun juga berupa bisikan-bisikan di telinga kita, dan bahkan kita bisa merasakan ada yang aneh gitu ya, ada yang sakit di dalam tubuh kita. Itu adalah sebuah isyarat bahwa kita akan mendapatkan musibah atau mendapatkan mara bahaya. Kemudian tanda-tanda yang selanjutnya bahwa khodam tersebut bersemayam di dalam tubuh kita, biasanya khodam tersebut akan selalu berusaha untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan kita lewat pikiran kita. Nah, ini biasanya yang kita tidak sadari. Kalau kita ketika ada musibah atau kita ada masalah dan tiba-tiba gitu ya, kita mendapatkan sesuatu jalan keluar dan itu tidak pernah terfikirkan sebelumnya, itu yang datang adalah dari khodam kita yang ingin berinteraksi dengan kita lewat pikiran kita. Makanya kita tiba-tiba mendapatkan ide yang bagus. Itu tanda yang ketiga. Kemudian tanda-tanda yang keempat bahwa khodam tersebut bersemayam di dalam tubuh kita, kepekaan batin kita ini semakin kuat dan juga semakin tajam. Kebatinan kita ini akan menjadi semakin tajam, sehingga kita akan merasakan energi-energi yang kurang bersahabat dengan kita. Itu adalah kepekaan batin.
Kemudian tanda-tanda yang selanjutnya bahwa khodam tersebut bersemayam di dalam tubuh kita, biasanya kita itu akan merasa nyaman jika kita dalam keadaan sendirian. Jadi ketika kita sendiri itu kita akan merasa nyaman. Entah ketika kita sendiri itu kita berbicara dengan batin kita, kita berbicara sendiri di dalam hati kita. Tetapi pokoknya ketika kita sendiri itu kita berasa ada yang menemani. Walaupun kita sendiri, kita berasa tidak sendirian. Inilah tanda-tandanya bahwa khodam Anda itu bersemayam di dalam tubuh Anda sendiri. Itu merasa nyaman ketika dalam keadaan sendirian. Kemudian tanda-tanda yang selanjutnya bahwa khodam itu bersemayam di dalam tubuh kita, itu ketika kita dalam keadaan yang sepi gitu ya, dalam keadaan yang hening, atau di dalam ketika kita bermeditasi, itu kita akan melihat sosok gaib yang berada di dalam tubuh kita. Kenapa saya mengambil contoh di sini adalah meditasi gitu ya, atau bertapa. Ketika kita meditasi dan kita sudah berusaha untuk fokus, ketika itu nanti kita akan bisa melihat tubuh kita. Kita akan masuk ke dalam tubuh kita sendiri. Nah, ketika itulah, ketika Anda bermeditasi dan ketika Anda sudah masuk ke dalam tubuh Anda sendiri, itu Anda akan melihat sosok yang ada di dalam tubuh panjenengan. Entah itu sosok itu berupa wujud atau berupa benda, itu akan kelihatan. Nah, itu adalah tanda-tandanya bahwa khodam Anda itu bersemayam di dalam tubuh panjenengan. Kemudian, tanda-tanda yang selanjutnya bahwa khodam Anda itu bertempat tinggal di dalam tubuh, itu biasanya panjenengan itu akan sering kesurupan. Tetapi kesurupannya ini dalam waktu-waktu tertentu saja. Jadi tidak di setiap saat gitu ya, hanya waktu-waktu tertentu. Ini biasanya khodam kita itu masuk dan keluar gitu ya. Ketika dia sudah keluar atau ingin mencari hawa gitu ya, cara manusia gitu mencari hawa. Itu dia masuk ke dalam tubuh kita sendiri, itu energinya akan tabrakan gitu. Jadi kita akan merasa kesurupan. Nah, itu biasanya itu khodam Anda sedang masuk ke dalam tubuh panjenengan. Nah, ketika di dalam tahap ini biasanya juga suara dan perilaku Anda itu akan berbeda. Entah itu suara panjenengan itu berubah menjadi dua, entah suara Anda itu akan menjadi besar ataupun kecil, itu biasanya akan berpindah gitu ya, akan berganti, tidak sesuai dengan asli panjenengan. Kemudian tanda-tanda yang selanjutnya, biasanya panjenengan akan bisa merasakan getaran energi. Anda akan bisa mendeteksi getaran energi yang ada di sekitar Anda. Entah itu energi dari khodam orang lain ataupun dari benda-benda bertuah lainnya. Itu biasanya panjenengan bisa mendeteksi dan bisa merasakan. Entah itu energinya positif ataupun energinya negatif, itu semua akan panjenengan rasakan. Kemudian tanda-tanda yang terakhir bahwa khodam Anda itu bersemayam di dalam tubuh, biasanya Anda itu akan mempunyai kemampuan yang khusus yang tidak dimiliki orang, dan ini biasanya dadakan. Ya, ini biasanya dadakan. Misalnya saja ketika dulu Anda tidak bisa menyembuhkan orang, tetapi ketika khodam panjenengan ini sudah masuk ke dalam tubuh Anda, atau khodam leluhur ini sudah masuk ke dalam tubuh Anda, maka tiba-tiba Anda bisa menyembuhkan orang. Anda bisa mengobati orang hanya misalnya saja dengan disentuh tangan atau dengan media apa saja, itu insya Allah nanti bisa sembuh. Kemudian contohnya lagi, misal pengasihan atau kewibawaan, dan juga banyak lagi, itu biasanya datang secara tiba-tiba kalau khodamnya bersemayam di dalam tubuh gitu ya. Dan yang pasti dari kesemua tanda-tanda tersebut, bahwa Anda
itu tidak akan pernah bisa diterawang bahwa Anda mempunyai khodam, karena khodam panjenengan itu sudah bersemayam di dalam tubuh sendiri. Jadi walaupun di terawang kita kelihatannya tidak punya khodam gitu ya, tetapi kita bisa merasakan, kita bisa mempunyai kelebihan-kelebihan tertentu seperti ketika kita memiliki khodam. Nah, ini adalah manfaat yang sangat besar, karena kita tidak akan pernah dilihat oleh orang, kita tidak pernah bisa diterawang oleh orang kalau kita ini mempunyai khodam penjaga atau khodam pendamping. Nah, itulah sahabat-sahabat tanda-tandanya ketika khodam kita ini bersemayam atau bertempat tinggal di dalam tubuh kita. Walaupun kita mempunyai khodam yang selalu menjaga kita 24 jam dan juga di dalam tubuh kita, jangan sekali-kali Anda menyenderkan masalah Anda memasrahkan, Anda menyerahkan semua masalah kehidupan Anda itu kepada khodam Anda. Tetapi tetap senderkan masalah panjenengan, tetap senderkan masalah kehidupan panjenengan itu kepada Tuhan yang Maha Kuasa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudah menonton video sampai di detik ini. Apabila ada kebenaran dalam penyampaian saya, itu semata-mata adalah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa. Dan jika ada kesalahan dalam penyampaian saya, itu semata-mata adalah kebodohan dan kekurangan saya pribadi. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.